Transistor adalah blok bangunan dasar elektronik modern. Ada miliaran transistor dalam perangkat yang Anda gunakan untuk menonton video ini. Sebagian besar terdiri dari transistor efek Medan. Dalam video hari ini, kita akan mengeksplorasi salah satu transistor efek Medan, yaitu transistor efek Medan semikonduktor oksida logam, atau singkatnya MOSFET. Dalam video ini, kita akan melihat MOSFET saluran N saja. Pertama, mari kita lihat MOSFET tipe peningkatan saluran N. Ini adalah struktur MOSFET. Daerah kuning adalah semikonduktor tipe N, dan biru adalah semikonduktor tipe P. Terminal ini terhubung ke substrat atau badan. Oleh karena itu, disebut substrat atau terminal tubuh. Kedua terminal ini disebut terminal sumber dan saluran pembuangan. Di antara terminal-terminal ini, kami memiliki lapisan tipis isolator atau dielektrik. Di atas isolator ini, terminal lain dipasang, disebut terminal gerbang. Ini adalah 4 terminal MOSFET. Karena MOSFET simetris, maka sumber atau saluran pembuangan dapat diisi ulang. Oleh karena itu, terminal sumber dan terminal substrat dihubungkan secara internal. Dan MOSFET yang kita lihat memiliki 3 terminal. Selain itu, ini menghentikan aliran arus dari media ke sumber, karena mereka berada pada potensi yang sama. Sekarang, di MOSFET kita ingin mengalirkan arus konvensional dari drain ke source. Jadi, mari hubungkan baterai antara drain dan source. Tegangan ini disebut VDS, karena berada di antara saluran pembuangan dan sumbernya. Ujung positif baterai meningkatkan potensi di terminal drain, sehingga meningkatkan daerah penipisan antara drain dan substrat. Karena ini tidak akan ada aliran arus dari drain ke sumber dan MOSFET mati. Ini juga disebut wilayah cut-off. Sekarang, untuk mengalirkan arus dari drain ke source, kita harus membuat saluran di antaranya. Untuk membuat saluran, kami menghubungkan sumber tegangan kecil antara gerbang dan substrat dengan terminal positif ke gerbang. Tegangan ini disebut VGS sebagai tegangan antara gerbang dan sumber. Substrat adalah semikonduktor tipe P. Oleh karena itu, charger karir adalah lubang. Namun, terdapat beberapa elektron bebas sebagai pembuatan muatan minoritas. Baterai menciptakan medan listrik di dalam substrat. Karena medan ini, elektron dalam substrat mengalir berlawanan dengan medan listrik, yaitu menuju gerbang. Karena adanya insulator, elektron ini tidak dapat mengalir dari substrat ke gerbang. Dan dengan demikian, mereka menumpuk di dekat gerbang di substrat. Sekarang, jika kita ingin meningkatkan VGS lebih banyak elektron, elektron ini tertarik ke gerbang dan mulai mengisi beberapa lubang. Juga, karena muatan positif yang lebih kuat dari lubang gerbang, maka mulai menjauh dari gerbang. Sekarang di wilayah ini, kita dapat melihat tidak ada lubang, tetapi kita memiliki elektron bebas. Karena elektron ini, daerah dekat gerbang menjadi negatif atau semikonduktor tipe N. Ini membuat saluran yang menghubungkan sumber dan saluran satu sama lain secara internal. Akibatnya, kita telah membuat pipa antara sumber dan saluran sehingga elektron dapat berpindah dari sumber ke saluran pembuangan. Ketebalan saluran dapat dikontrol dengan mengubah tegangan gerbang. Ketika tegangan naik atau turun, lebar saluran juga bertambah atau berkurang masing-masing. Dan tegangan di mana saluran terbentuk disebut dengan tegangan ambang. Karena saluran ini telah kita buat, sekarang kita dapat mengalirkan arus dari saluran ke sumber melalui saluran. Aliran arus konvensional dari saluran ke sumber, tetapi aliran elektron berlawanan dengannya, yaitu dari sumber ke saluran. Ini juga alasan mengapa mereka disebut sumber dan saluran. Karena sumber memasuk elektron ke saluran, dan saluran mengumpulkan elektron dari saluran. Karena arus konvensional mengalir dari flow drain ke sumbernya disebut arus drain. Sekarang MOSFET berada di wilayah ohmik atau linear. Di wilayah ini mengikuti hukum Ohm, yaitu ketika tegangan meningkat, arus meningkat. Arus meningkat secara linear. Namun, saat tegangan meningkat, daerah penipisan antara saluran pembuangan dan substrat akan meningkat karena bias terbalik. Selain itu, saluran mulai menipis ke arah ujung saluran. Hal ini dikarenakan saluran pembuangan berada pada potensi positif dan muatan negatif dari saluran yang terdekat dengan saluran ditarik ke saluran pembuangan. Ini mengurangi lebar saluran yang membatasi aliran muatan dan mengurangi aliran arus. Saat kami meningkatkan tegangan, titik akan tercapai ketika saluran benar-benar terjepit.
Ini disebut efek pinch-off. Dalam kasus nyata, saluran tidak sepenuhnya terjepit. Akibat aliran elektron yang besar pada saluran tersebut, sejumlah elektron akan menjaga saluran tersebut. Oleh karena itu, alih-alih menghentikan arus, ada arus jenuh yang konstan. Arus ini disebut arus saturasi, dan tegangan yang terjadi disebut dengan tegangan saturasi. Sekarang, jika Anda meningkatkan tegangan, maka reverse biasing akan meningkat, dan saluran akan semakin berkurang. Tetapi arus tidak akan meningkat karena jenuh. Ini dikenal sebagai wilayah saturasi. Tetapi, jika Anda masih ingin meningkatkan arus di MOSFET, bagaimana Anda melakukannya?